Yang online kemarin dengerin nggak? Dengar. Nggak tidur. Enggak. Bagus. Boleh ditutup nggak, Anwar? Tolong. Ya aja pagi-pagi sudah direview sama Bapak. Kenapa? Ya, jadi kemarin ngebahas apa tuh? Yudikatif, legislatif, eksekutif, bahas tentang hukum apa kemarin? Aturan yang bersifat memaksa banyak bersama. Ada aturan latih bersama untuk ketertiban kan? Nah, cuman saya evaluasi yang dari yang kemarin ya, kayaknya mungkin teman-teman memandang kayak PKN itu ada terlalu ya, kayak jelimet gitu nggak sih? Undang-undang pasal gitu. Dulu sih saya pas umur SMP, umur SD itu kayak PKN itu sebenarnya yang apa? Pas saya umur SMP itu ngeliat PKN itu kayak ribet sendiri gitu. Ada pasal, ada undang-undang segala macam gitu ya. Nah, ini saya mau ngasih gambaran bahwa sebenarnya ya ini tuh sederhana dan terjadi di sekitar kita juga. Ini saya ambil kasih contoh ya, misal institusi apa istilahnya, lembaga yang kiranya satuan terkecil dalam suatu negara tuh kan ada negara, provinsi, kabupaten, ada kota, RW, di bawahnya lagi apa? Nah, kata keluarga ya. Jadi kita berangkat dari keluarga dulu. Habis itu yang paling tingginya berarti kalau di Indonesia adalah yang paling tinggi lembaganya apa berarti? Negara. Misal siapa nih mau jadi bapaknya, siapa nih? Pak Anwar misalnya. Pak Anwar. Sama siapa? Bu siapa? Siti. Jangan. Siapa coba? Apa Pak Siti? Gak apa ya Pak Siti. Bu Siti ya. Kita misal dibentuk, katakanlah ya dalam imajinasi teman-teman ada suatu keluarga yang dibentuk oleh Pak Anwar sama Bu Siti. Kira-kira dalam bentuk keluarga yang baik itu ada apa? Biar keluarganya baik, tertib dan aman segala macam. Ada apa? Ada aturan. Berarti aturan itu bersumber dari hukum, kesepakatan. Lebih dasar lagi apa? Dari mana? Lebih dasar lagi. Lebih akar lagi. Hak individu. Lebih akar lagi. Dari nilai. Kemarin TKI udah belajar nilai belum? Nilai norma belum? Nah, istilahnya itu kalau di dunia di apa ya? Di PK itu namanya nilai. Jadi nilai itu sesuatu yang sifatnya misal apa? Istilahnya abstrak. Berada dalam suatu pikiran, gagasan. Misal Pak Anwar dan Bu Siti ingin menerapkan nilai apa Pak Anwar misalnya dalam keluarga, mau diterapkan nilai apa? Nilai apa? Kalau mau bentuk keluarga, kira-kira nilai apa yang mau nilai kekeluargaan, kebersamaan? Misalnya keluarganya nggak ada. Misalnya kita anggap nilai apa ya? Nilai kebersamaan gitu ya. Agama. Nilai agama, nah boleh. Agama. Keluarga siapa? Keluarga Siti yang ngurus. Nah. Agama sih. Nanti lu perhatiin. Ini biar dari dasarnya juga. Nah, satu keluarga. Jadi di keluarga ada yang namanya apa? Nilai. Ada suatu gagasan, ada suatu pemikiran dari Pak Anwar, dari Bu Siti tentang bagaimana seharusnya keluarga ideal dijalankan, diadakan. Dari nilai itu kemudian muncul apa? Bentuknya lebih praktis, lebih ke tindakan. Ini pikiran doang nih, ini pikiran. Apa berarti dari nilai? Produk dari kiranya teman-teman punya nilai yang bagus, peraturan. Bahasa PKN apa? Yang betul. Sebelum menjadi hukum, apa? Norma. Norma. Belum kemarin. Norma belum? Nah, norma, ada norma. Nah, norma itu lebih ke apa ya? Misal kalau nilai itu tentang gagasan Pak Anwar dan Bu Siti tentang keluarga yang ideal,
baru di level kepala nih, saya pengen keluarga yang akur, yang kiranya bapak sama anaknya dekat, kira-kira yang adik sama kakak tuh bisa bisa saling curhat segala macam. Nah, gagasan itu diturunkan atau mungkin diturunkan tuh apa istilahnya? Difisikkan, diaktualisasikan, kan itu masih gagasan dong, masih di kepala. Nah, untuk diaktualisasikan dalam bentuk tindakan namanya norma. Jadi norma ini lebih ke tindakan. Misal apa? Norma di keluarga misal. Norma kesopanan misal harus taat ibu bapak misal. Apalagi norma apa lagi? Norma kesantunan, norma kekeluargaan, norma agama misal untuk sholat segala macam ya. Nah, cuman kalau misalnya di keluarga, apakah dia bergerak ke arah hukum? Ya. Hah? Iya. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Gimana kalau bilang enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Kenapa? Mungkin. Itu gimana? Kira-kira dia setelah dalam bentuk bergerak dari bentuk nilai ke norma, ada aturan, ada tindakan yang diatur, dia bergerak ke bentuk hukum nggak? Sepakatan yang lebih lebih tertulis gitu, lebih resmi ada nggak? Ada yang begitu, ada yang enggak ya? Jadi bisa dia bisa enggak? Iya. Bisa ya, bisa enggak. Nah, dari tiga ini ya, sebenarnya kita membentuk atau kita memahami bahwa dari sinilah prinsip-prinsip atau mungkin aturan-aturan bagaimana keluarga yang baik itu dibentuk, dijalankan. Nah, cuman dalam keluarga itu sendiri kita mengenal adanya apa? Ini biar nyambung ke sini ya. Jadi kalau dalam di PKN itu ada namanya kontrol sosial sama rekayasa sosial. Jadi setelah kiranya dibentuk suatu nilai norma dan hukum ya, bagi beberapa keluarga mungkin ada yang ideal, yang bagus itu untuk membentuk keluarga yang diinginkan, itu mereka ini berfungsi menjadi dua hal, atau berfungsi yang bermanfaat, ditujukan untuk pertama di kontrol sosial, kedua rekayasa sosial. Kira-kira bedanya apa? Apa Raka? Misal ya, kita punya keluarga, kita udah punya nilai yang bagus menurut kita nih. Saya pengen keluarga saya itu bernilai Islami, terus ditelurkan, dibentuk dalam suatu norma, lalu norma itu dibentuk dalam suatu hukum di level keluarga. Nah, kira-kira itu fungsinya itu sebagai apa? Sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Ini kasih dulu. Nah, kontrol sosial sebagai apa? Rekayasa sosial sebagai apa? Kira-kira? Kontrol sosial apa? Kontrol sosial. Ini sederhananya kalau kontrol sosial itu sifatnya lebih ke ini teman-teman, apa? Sanksi kayak kemarin kan hukuman gitu ya. Apalagi misal tidak boleh melawan orang tua, misal melawan ortu dan lain-lain lah. Jadi kalau dalam fungsi yang pertama dari perangkat-perangkat ini, dari hal-hal ini, mereka ini berfungsi sebagai kontrol sosial. Jadi dia sikapnya tuh sifatnya aturan yang mungkin lebih ke arah apa ya? Boleh tidaknya, kira-kira di keluarga boleh nggak pulang di atas jam 10? Nggak boleh. Itu maksudnya kontrol sosial. Atau mungkin boleh nggak kira-kira si abangnya nonjok adanya, boleh nggak? Nah, boleh. Itu namanya kontrol sosial. Jadi dia tujuannya untuk mengontrol, mengatur tingkah laku si anggota keluarga ini biar nggak rusuh, biar tertib segala macam gitu ya. Ini kontrol sosial. Nah, jadi teman-teman membayangkan kontrol sosial itu lebih ke apa ya? Landasan itu lebih kepada biar nggak merugikan satu sama lain, nggak menzolimi segala macam. Lebih ke hubungan antar anggota keluarga. Nah, cuma ada juga namanya nanti bakal disinggung juga itu sebagai rekayasa sosial. Kira-kira apa rekayasa sosial?
Pura-pura. Pura-pura. Apalagi coba? Palsu. Poinnya ada nih, palsu. Apalagi? Nurul. Iya tadi aku ngomong Apa? palsu. Oh, palsu. Siapa? Kalian udah tadi ya? Neta. Apa rekayasa sosial? Sebenarnya poinnya cukup ini sih, maksudnya ya ada sisi, mungkin maknanya bukan lebih ke palsu, tapi lebih ke buatan. Jadi lebih ke istilahnya kalau bahasa Inggrisnya artificial ya. Sesuatu yang dibuat. Nah, kalau rekayasa sosial ini kan tadi yang pertama tuh lebih ke apa? Ngatur biar dia nggak timbul yang menzalimnya. Nah, rekayasa sosial ini karena Pak Anwar dan Bu Siti punya nilai keislaman yang baik, dia membentuk suatu rekayasa sosial. Jadi namanya rekayasa itu berarti dia berupaya ngebentuk masyarakat atau dalam kasus ini keluarga dia sesuai dengan nilai yang Pak Anwar dan Bu Siti anut. Misal rekayasa sosialnya apa coba? Ngaji misalnya. Ngaji rekayasa dibentuk. Ngerti nggak sih rekayasa sosial? Misal ngaji habis maghrib gitu ya. Habis maghrib. Lagi, misal yasinan malam Jumat gitu. Apa? Sholat di masjid nggak bisa. Masjid. Jadi di bagian ini, di bagian rekayasa sosial ini sebenarnya mereka tuh nggak ngomongin apa ya, nggak ngomongin tentang ini, lebih yang oke ngomongin mengenai hubungan orang segala macam, tapi sebenarnya lebih ditekankan dalam rekayasa sosial ini adalah gimana caranya membentuk keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan. Dalam hari nilai keagamaan. Misalnya berarti Pak Anwar menjadi imam sholat jamaah di masjid rumahnya gitu. Atau nanti Pak Anwar setiap malam Jumat memimpin yasinan di mana di rumahnya. Misalnya begitu ya. Atau mungkin mengajak untuk sholat di masjid segala macam. Jadi karena kan ini banyak sebenarnya bukan aturan dalam arti apa ya? Bukan dalam arti bahwa orang tuh harus sholat di masjid atau mungkin gimana dari sisi hubungan antar anggotanya. Cuma kan dia berarti dibentuk nih dari gagasan Pak Anwar sendiri yang punya nilai keagamaan bahwa harus ngaji dan yasinan dan gitu. Sampai sini kebayang nggak? Gimana coba? Ayo. Apa rekayasa sosial berarti apa rekayasa sosial? Yang dibuat untuk konkretnya apa konkretnya? Lebih jelasnya apa? Untuk menjalankan nilai-nilai yang diinginkan sama Pak Anwar dong, gimana? Pak Anwar sebelahnya. Saya tidak mengerti dengan pikiran. Nah, itu loh. Jadi itu. Itu loh, Pak. Nah, sampai sini kebayang nggak? Hah? Keluarga. Nah, makanya kalau misalnya di sini kan negaranya, kita tinggal di mana? Negara Indonesia. Ada pendidikan apa? Tadi kita sebut di awal. Pendidikan kewarganegaraan. Nah, berarti kalau di sini berarti pendidikan apa? Pendidikan kekeluargaan. Sesimpel itu. Simpel. Kekeluargaan. Pendidikan kekeluargaan ini dibangun berdasarkan nilai gagasan Pak Anwar. Terus dia tercermin atau mungkin dapat dilihat dari norma-norma yang dipegang, lalu mungkin tercermin juga dari hukum-hukum yang disepakati sama anggota keluarga. Nah, nanti nilai norma dan hukum ini berfungsi sebagai bisa dikontrol sosial. Nanti bilangnya anaknya, kamu nggak boleh ya main HP di atas jam 9 malam misalnya. Kamu nggak boleh lebih, kamu nggak boleh main HP lebih dari 2 jam dalam sehari misalnya. Itu banyak melanggar ya. Aduh, itu gimana ya? Itu misal kontrol sosial. Kemudian kamu jadi abang nggak boleh ya mukul-mukul adiknya, itu kontrol sosial. Itu nggak boleh. Nah kalau rekayasa sosial dia fungsinya lebih ke penataan keluarganya. Jadi Pak Anwar misalnya nanti ngaji atau gimana, saya ingin menegakkan keluarga saya berdasarkan nilai-nilai Islam.
Lalu Pak Nur mengadakan ngaji, yasinan dari sholat dan macam-macamnya. Atau mungkin ya yang lain juga, misal Pak Anwar ingin menegakkan nilai-nilai kebersamaan gitu. Berarti nanti setiap jam 7 malam warga harus makan malam di meja makan ya bareng semua. Bisa begitu. Terus rekayasa diadain biar nilainya nyampe. Kira-kira seperti itu pendidikan kewargaan. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kecepatan, ngerti? Dapat dipahami? Nah, singkatnya ini kan berarti keluarga itu satuan yang kecil ya. Apa istilahnya? Komunitas, kelompok masyarakat yang paling kecil kan. Tinggal diginin aja berarti. Dalam skala yang lebih gede. Jadi maksudnya ini satu bentuk gitu, sebangun dengan negara. Jadi istilahnya negara itu menjalankan pendidikan kekeluargaan dalam skala yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang orang banyak. Makanya ada pendidikan kewarganegaraan. Baik. Ayo, ayat gimana? Gimana? Gimana ayat? Ada bingung? Hah? Ada bingung nggak? Tanya. Ya. Belum nanya. Ya singkatnya gitu ya. Pendidikan kewargaan, dia punya nilai, seorang bapak keluarga punya nilai yang dipegang, dia menerapkan dalam norma, lalu norma nilai dan hukumnya menjadi kontrol sosial bagi anggotanya dan jadi rekayasa sosial. Nah, dalam negara, karena orangnya banyak segala macam, nilai norma nilai dan norma udah dijelasin belum sebelumnya? Belum. Tapi kan tadi udah singkat jelasin ya. Nilai itu lebih ke gagasan baik buruk kan. Baik buruk. Norma itu mengenai tadi apa? Tindakan. Mengatur lebih ke tindakan ya, tata kelola tindakan. Tata kelola tindakan yang baik itu yang di masyarakat. Nah, cuman karena orangnya banyak, kan kalau di keluarga kan enak ya. Satu keluarga kan berapa? 4, 5 orang sama ibu bapak. Naturalnya kan enak kan? Maksudnya kalau misalnya anak pulang tinggal diingetin atau gimana. Misal si abangnya nakal ke adiknya, abangnya sering dimarahin, gitu kan gitu. Cuman karena ini bentuknya negara, kan nggak mungkin Pak Jokowi dari sana negara marahin siapa itu bapak kan begitu ya, nggak mungkin. Terlalu jauh dia pergi kemana, ke Padang, ke Banjarmasin, cuma buat marahin orangnya yang pakai helm misalnya nggak mungkin. Kebayang kan nggak mungkin kan? Makanya diperlukan pemerintahan yang dari atas, negara, presiden dan seterusnya. Nah, karena orangnya banyak juga, peraturannya tuh masih diatur teman-teman, masih ada pengaturan agar nilai dan norma yang diturunkan dari atas nggak bisa turun ke bawah. Kan kalau ini kan misalnya nilai norma dan hukumnya kan nggak ada ini dong, nggak ada kesepakatan atau mungkin nggak ada perjanjian tertulis gitu ya. Kita nggak ada dong keluarga-keluarga Indonesia ngadain kurikulum pendidikan keluargaan harus pakai seragam, nanti bapaknya yang isi kan nggak pernah dong, nggak pernah kan? Bapaknya yang isi, anaknya dengerin itu nggak mungkin. Nah, cuman karena ini satu negara, karena ini besar, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan. Kenapa? Itu apa? Tata kelola tindakan. Karena dia orangnya banyak dan yang diatur harus banyak. Jadi ada namanya ini peraturan perundang-undangan yang isinya itu seperangkat atau mungkin ya kumpulan aturan-aturan yang ada di Indonesia dengan tata urutannya. Sampai sini ditanya nggak? Udah? Belum. Boleh dihapus? Iya. Nyatu dulu. Misal nih, katakanlah dulu zaman apa ya?
Misal zaman perjuangan mau bikin partai apa? Anwar misal partai komunis gitu ya. Ya dong. Nilainya apa yang mau dibawa? Nilai komunisme kan? Nilai komunisme. Dia punya buat semua. Harus setara segala macam. Nah, gimana caranya? Dia bentuk dalam suatu norma. Jadi norma dalam di komunisme itu harus yang menopang biar si anggotanya merasa setara gitu misal. Nah nanti dari norma itu muncul hukum yang sifatnya kesepakatan disetujui bersama biar nilai-nilai komunismenya dicapai gitu, tercapai dengan baik. Nah ini sedikit tambahan ya. Kalau misalnya di negara itu namanya apa? Tadi di situ peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya Pak Anwar nanti udah mau bikin partai komunis lagi, nanti bentuknya itu bukan peraturan perundang-undangan. Ada istilah organisasi namanya ART, tahu nggak? Pernah dengar? ADART. Singkatan itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi dia tuh isinya kayak apa ya? Kayak kesepakatan hitam di atas putih tertulis gitu bahwa organisasi PKI baru merupakan gitu. Organisasi PKI baru menyetujui Pancasila dan NKRI gitu. Jadi ngerti nggak sih? Jadi itu sebagai landasan untuk bergerak kepada organisasi PKI baru yang ideal, yang menurut Pak Anwar ideal. Singkatnya gitu aja. Kalau itu berarti apa? Bukan pendidikan keluarga negara, berarti pendidikan ke PKI baruan gitu. Katakanlah gitu. Kebayang ya, landasan itu. Udah dicatat? Udah boleh dapus? Apa itu yang nilai gagasan apa? Gagasan baik buruk. Oh. Ini kamu musuh. Tanya aja kalau tulisannya nggak dipahami bilang aja. Udah. Satu negara. Harus bangun jam 12. Udah boleh dapus? Bus ya. Jadi saat Gara-gara punya bui sakit. enggak itu sudah. Ya kan yang Bapak tulis? Iya. Iya. Kalau segini. Segini kan namanya. Kalau segini. Segini dong. Apa dah buat? Lebih simpel ya terus segini aja. Udah. Nah, kemarin tadi kan kita bahas apa? Peraturan ganti baru perundang-undangan. Aduh. Nah, kalau kita berkaca yang tadi yang nilai norma, nilai kan gagasan, norma tuh mengatur tindakan, tapi mungkin belum ada dokumen tertulis, belum ada kesepakatan yang sah, terus nanti hukum yang udah disepakati sah segala macam. Peraturan perundang-undangan itu kira-kira produk apa? Produk nilai, produk norma? Lucu nih ya. Produk ini kira-kira produk apa? Produk norma, produk nilai, produk hukum. Produk hukum. Ya benar juga sih produk hukum. Bener nggak produk norma? Bener juga. Ya, dia produk nilai, ya dia produk norma, ya dia produk hukum. Cuman ya, kan tadi kan kita nyinggung ya bahwa nilai itu bentuknya kan gagasan. Kalau nilai kan masih sifatnya apa ya, ngawang-ngawang, nggak jelas, nggak konkret. Berarti nanti nilainya kan masih dikonkretkan dalam bentuk norma, ya kan, mengatur tindakan. Nah norma juga belum jelas nih, kira-kira tindakannya mana yang boleh, mana yang enggak. Ini kira-kira tindakan kayak gini disepakatin atau enggak? Nah itu masih apa istilahnya, dipisahkan. Jadi dalam bentuk hukum. Disahkan. Bayang. Jadi kuncinya tuh sebenarnya berangkatnya lagi-lagi dari nilai, gitu. Dari nilai tentang baik buruk, dari nilai tentang apa ya, baik buruk, bagus buruk dan seterusnya. Kemudian ditelurkan dalam norma, dari norma mungkin juga disahkan lagi, disepakati lagi dari
dari anggota-anggota masyarakat yang ada dalam bentuk hukum gitu, yang lebih kaku, yang lebih kuat gitu, ketimbang ya kesepakatan aja. Sama kayak misal kalian janjian gitu, misal geng kalian di sini orang-orang telat semua gitu kan, masih sebatas norma aja gitu kan, terlalu pagi saya. norma tidak kelihatan. Akhirnya kalian dalam geng kalian itu ngeprint kertas, diketik, ketok-ketok, saya bertanda tangan di bawah ini, ditandatangani. Kira-kira gitu, kira-kira hukum tuh produknya lebih apa ya? Lebih resmi gitu, betul sekali Pak Raka. Resmi. Lebih resmi dia. Lebih resmi untuk biar apa istilahnya yang nggak telat jadi yang telat jadi nggak telat. Janjian gini. Kalau ya telatnya karena macet. Nah, itu beda lagi nanti dibahas lainnya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, dari sini kan dari kita kan tadi ngomong dari mana? Berarti peraturan perundang-undangan berangkat dari nilai ya. Nilai-nilai yang dianggap ideal. Kira-kira kalau kita ngebentuk Indonesia, nilai-nilai dari mana? Nilai-nilai mana? Landasan nilainya mana? Apanya? Kan kita pengen menyelenggarakan Indonesia yang baik dan benar nih. Sumber-sumber nilainya dari mana? Ideologinya? Nah, ini Pancasila. Nah, Pancasila sama apa? Undang-Undang Dasar 45. Udah 45. Udah. Kenapa? Udah ideologi. Sebenarnya gini sih ya. Kalau misalnya dilihat itu ada definisi tersendiri tentang ideologi sebenarnya. Kayak misal ideologi itu sebenarnya nilai-nilai ideal yang untuk menggerakkan masyarakat gitu untuk sesuatu yang dituju gitu. Yang ideal itu seperti apa gitu. Itu ideologi gitu. Nah, cuman kalau misalnya dalam konteks ini Pancasila dan UUD 45 mungkin nggak ya dibilang ideologi sebenarnya kurang tepat juga gitu. Dia lebih tepatnya kalau ini sih hukum dasar. Hukum dasar. Nanti bakal atau mungkin dalam bahasa Belanda itu Grondong. Kalau di buku-buku ini. Nah, jadi implikasi atau mungkin dampaknya apa? Bila kita menempatkan hukum dasar negara kita adalah Pancasila UUD 45. Dampaknya apa? Kenapa? Secara peraturan perundang-undangan tata kelolanya. Berarti implikasinya bahwa semua peraturan yang ada di Indonesia harus bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sumber. Baik, sampai sini. Baik. Hukum dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena dia sebagai hukum dasar, nanti berarti turunan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ke peraturan di bawahnya harus sesuai dengan ini. Kebayang nggak sih hukum dasar tuh? Hukum yang dasar. Apa coba? Mungkin siapa? Hiban. Hukum dasar apa? Hukum dasar? Fondasi. Kenapa? Hukum dasar apa? Hukum dasar negara. Nah, berarti apa hukum dasar negara? Fondasi terbentuknya negara. Oke, masuk. Kira-kira apa lagi? Hukum dasar. Kau udah belajar hukum nih kemarin tuh, definisi singkatnya kan? Aturan disepakati untuk kebaikan bersama. Hukum dasar negara berarti apa? Hukum paling awal. Bisa masuk, itu masuk juga. Kafka mungkin Kafka apa hukum dasar? Nggak tahu. Nurul. Nggak tahu. Siti mungkin hukum dasar apa? Hukum dasar negara. Terus? Ya. Itu singkatnya ya ada benernya cuman kurang lengkap. Singkatnya tuh kalau hukum dasar itu berarti dia seperti yang saya bilang tadi sebenarnya. Semua dia menjadi dasar hukum semua peraturan di
semua peraturan di Indonesia. Jadi kalau misalnya nih ya, ada gubernur, misal dia gubernur mana Sulawesi Selatan gitu. Dia pengen membentuk peraturan provinsi, kalau gubernur provinsi. Dalam peraturan provinsi itu dia harus merujuk, harus bersumber dari Pancasila. Jadi kenapa makanya kemarin pas sejarah kan perdebatan kusut banget kan? Karena ini menjadi apa ya? Menjadi dasar menjadi fondasi kira-kira negara ini ke depannya mau kayak gimana sih? Kebayang ya? Nah, beranjak dari Pancasila dan Undang-Undang 45, tadi kan kita udah nyinggung juga tuh apa? Ada rekayasa sosial karena kontrol sosial. Kira-kira di negara ada juga nggak rekayasa sosial dan kontrol sosial? Ada nggak? Ada. Nah, kalau di negara berarti hukum negara Indonesia ini, hukum Indonesia kesepakatan bersama di Indonesia berfungsi sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial. Ini saya skip tadi bukannya. Coba kontrol sosial berarti contohnya apa? Kalau sebagai negara nggak boleh apa? Misal sebagai kontrol sosial tuh produknya apa? Bisa masuk tidak boleh mencuri gitu ya, narkoba tidak boleh apa lagi, tidak boleh membunuh, tidak boleh apa lagi, banyak ya. Berarti ini kaitannya ke boleh atau tidak, singkatnya gitu sih sebenarnya, walaupun nggak sebenarnya ada sanksinya. Nah, rekayasa sosial dalam sistem atau mungkin dalam konteks negara apa? Gimana? Apakah? Apa berarti? Kita punya ide, gagasan ideal, sumbernya Pancasila, Undang-Undang 45, ditelurkan, dibentuk dalam rekayasa sosial seperti apa? Bingung ya? Ya ini emang masalah kita sih, kayak belum banyak rekayasa sosial. Cuma kalau contohnya mungkin ya, di zaman Pak Harto mungkin ya ada pengamalan Pancasila gitu, P4 pendidikan itu juga misal bisa jadi produk di mana nilai-nilai Pancasila itu menjadi suatu apa ya, landasan untuk mendidik atau mungkin mendidik orang-orang tuh biar dia paham Pancasila. Atau mungkin waktu itu di luar negeri ya, ini kan konteksnya Indonesia. Ada di luar negeri itu di daerah Maroko. Jadi P4. Ini istilah zaman dulu sih, pendidikan, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Zaman Pak Harto nih. Sekarang udah ada tapi. Misalnya rekayasa sosial. Itu misal di mana, di Maroko waktu itu, karena saya ambil skripsi waktu itu tentang Maroko. Jadi di Maroko tuh waktu itu pernah kena kebobolan apa? Pernah terjadi suatu peristiwa bom yang diaktori, yang pelakunya itu adalah dari kalangan inilah Islam yang rada-rada keras gitu. Nah, menyadari bahwa ada potensi ancaman atau mungkin gangguan dari kelompok Islam yang rada keras itu, pemerintah Maroko akhirnya merekayasa, membuat masyarakatnya agar jadi masyarakat yang lebih apa? lebih ini dong, lebih halus, lebih spiritual. Makanya dia jadi dia waktu itu si pemerintah Maroko membentuk ini apa namanya? Versi Islam Maroko. Islam Maroko yang benar adalah ada tasawufnya, ada spiritualnya gitu. Itu salah satu bentuk rekayasa sosial juga, karena kan itu sesuatu yang diadakan gitu. Misal Islam moderat ya, pertama itu.
Nanti Ayo. nanti dari mana? Dari Islam yang moderat ini ya, dibentuk dalam suatu kebijakan, ada buku-buku, khotbah-khotbah Jumat yang sumbernya harus ke sini. Nah, pertanyaan saya, berarti hukum itu bisa dimaknai dalam dua hal kan berarti? Sebagai kontrol, sebagai rekayasa. Nah, pertanyaannya itu berarti pertanyaannya hukum itu berarti sebatas hukuman nggak? Sebatas hukuman nggak boleh nggak? Ayo, kira-kira. Pertanyaan. Kan kita tadi ngomongin fungsi hukum itu sebagai kontrol sosial dan sebagai rekayasa sosial. Nah, berarti hukum itu ini nggak terbatas pada persoalan boleh tidaknya tindakan. Terbatas itu nggak? Kira-kira. Iban? Sepakat? Siapa? Ananya mungkin? Sepakat ya? Sepakat? Alia? Tidak, tadi nggak tahu juga. Kayaknya tidak. Tidaknya kenapa? Kira-kira aja. Kayaknya nggak terbatas sih boleh atau tidaknya gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang lain tapi nggak tahu. Iya. Jadi sebenarnya dari sini saya pengen menggambarkan bahwa kewajiban dan hak. Terus itu berarti itu kewajiban dan hak. Itu apa? Yang harus dan nggak boleh. Ya itu masuk juga. Cuman saya pengen menunjukkan bahwa sebenarnya kan kalau kita misal di masyarakat gitu ya, di masyarakat hukum itu misal di TV atau mungkin di mana, hukum itu seolah-olah sinonim atau mungkin sama artinya dengan hukuman gitu. Bayang nggak? Hukum itu kayak penjara 5 tahun atau mungkin penjara 5 tahun atau mungkin denda gitu ya. Padahal sebenarnya hukum itu nggak sebatas pada sanksi, pada hukuman, pada denda-denda penjara dan macamnya. Dia itu juga bersumber sebagai berfungsi sebagai rekayasa sosial, yang mana di dalamnya terkandung misal nilai, norma, prinsip yang menjadi suatu landasan agar masyarakatnya benar. Kayak tadi yang Sinarko tadi kan kita tidak ngomongin kan dalam Maroko tadi kan dia berarti mengadakan nilai-nilai Islam yang kira-kira toleran, yang spiritual, segala macam. Jadi itu juga merupakan bentuk dari landasan. Kebayang nggak sih? Yang ini? Yang mana? Ini nilai norma landasan hukum. Jadi gitu teman-teman. Jadi hukum nggak sekedar persoalan sanksi hukuman 5 tahun. Kayak misalnya kita, misal gini ya, misal sekolah kita nih Al-Kausar. Al-Kausar itu punya landasan hukumnya nggak? Ada kan? Ada kan? Nah, landasan hukumnya Al-Kausar ya itu harus merujuk ke sini juga. Padahal kan Al-Kausar nggak bikin ribut kan di sini, nggak bikin rusuh kan, kita nggak maling kan? Tapi sekalipun kita nggak maling, sekalipun kita nggak membunuh orang, cuman Al-Kausar tetap harus menjalankan hukum negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45. Itu. Bayang? Berarti kira-kira hukum tuh sama dengan hukuman nggak? Sama. Hukum ilahi kayak aturan itu. Nggak, berarti hukum itu sebatas pada hukuman dan sanksi-sanksi? Enggak. Iban? Nggak tahu. Tahu. Jawabannya enggak, karena hukum nggak sekedar mengatur
sanksi penjara seterusnya, tapi dia juga mengatur tadi yang saya bilang tadi, nilai dan norma yang jadi landasan gimana misal suatu kelompok bisa diadakan dibentuk dan seterusnya. Bercatat? Kita udah ngomongin apa? Keluarga. Apalagi pendidikan kekeluargaan kan, ngomongin komunis juga kan. Terus tadi kita menyinggung tentang Apaan? Modern. 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 Oh, modern. Astagfirullah. Islam mendesak. Islam mendesak. Islam mendesak. Apa aneh? Bingung lah. udah belum? Apa dong Islam? Udah. Gak masuk akal. Bentar. Karena tadi udah ngomongin apa? Keluarga, terus keluarga itu kita simbolkan sebagai negara yang dalam ukuran kecil ya. Yang ukuran gede negara. Banyak negara kan banyak. Nah, karena negara itu besar, teman-teman, peraturan undang-undangan, peraturan itu ya, peraturan dulu ya. Peraturan ini masih diatur. Biar apa coba? Karena peraturannya masih diatur. Kan peraturan itu tuh mengatur, tapi peraturan juga masih diatur. Kenapa? Biar peraturannya nggak berantakan gitu, nggak asal gitu. Oke, apalagi? Itu benar itu. Apalagi coba, Nurul. Jadi peraturan pun yang tujuannya mengatur harus diatur juga. Biar apa? Biar tidak bisa digunakan. Ah, bisa. Apalagi? Tidak apa? Supaya tidak diubah dengan supaya apa namanya? Ya bukan itu gitu. Dirubah seenaknya. Bisa juga. Cuma yang lebih penting ya, karena kan orang Indonesia kan banyak banget ya. Ada berapa terakhir lu? 270 juta ya. Wah, dia tahu sih. Mungkin udah nambah lagi kali 275 kali ya. Iya, apalagi COVID. Turun atau apa? Kamu bayangin 270 juta. Nih, kamu bayangin ya. Kalian bayangin 270 juta orang Indonesia ngeluarin peraturan, pusing nggak? Pusing. Misal Pak siapa? Pak Asep dari Bandung. Ngeluarin undang-undang. Pak siapa? Pak Nur dari Cimahi gitu. Ngeluarin undang-undang juga. Kira-kira ya, kalau misalnya Pak Asep ngeluarin undang-undang misal jangan keluar di atas jam 10 malam. Sedangkan Pak Nur bilang boleh. Kalau bertabrakan nggak? Iya. Bertabrakan kan? Atau mungkin nanti misal Pak Asep bilang kita ini negara karena Pak Asep itu apa? Katakanlah gini, anak-anak ini harus dipisah nih, laki-laki sama perempuan. Nah, cuman Pak Nur bilang, oh nggak usah, kita nggak mau ngapain bisa segala macam. Nah, dua-duanya ngeluarin peraturan, kira-kira bakal bertabrakan nggak peraturan itu? Bertabrakan kan? Karena ibaratnya mana yang kiranya dipatuhi nih, Pak Asep atau Pak Nur? Itu peraturan buat gimana? Contoh aja, contoh. Oh. Example. Nah, karena biar peraturan itu dia tubruk-tubrukan, dibentuk suatu ini peraturan masih diatur. Bentuknya peraturan perundang-undangan. Makanya kalau di buku-buku berkait teman-teman itu bentuknya itu piramida. Atau piramida kan ya? Piramida begini. Paling tinggi apa tadi? Negara. Paling tinggi hukum dasar. Oh. Ude sama Pancasila. Ude. Terus Pancasila. Yang 5 lah ya. Yes. Bawahnya apa?
Tap MPR, ketetapan MPR. MPR tahu kan? Ya. Tap MPR, bunyi lagi apa? Undang-undang, undang-undang ya, atau peraturan pengganti undang-undang. Itu bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Ini kalau peraturan ya. Itu peraturan MPR, tap. Ini sebenarnya ketetapan. Peraturan presiden. Selain presiden ada peraturan, ada perda, peraturan daerah provinsi. Sama perda wali kota. Oh. Jadi kalau misalnya, jadi kebayang nggak sih, maksudnya dalam piramida ini bentuk peraturan di level masyarakat paling kecil itu juga bukan paling kecil. Di antara para piramida paling kecil ini, misal produk peraturan dari perda wali kota ini, dia itu harus merujuk ke mana tadi? Di sini. Dan dia tuh harus merujuk mana lagi? Sini. Merujuk ke sini. Sini. Ke sini. Sini. Nah, sebenarnya, kebayang nggak sih maksudnya? Dia tuh harus sejalan dan nggak boleh bertentangan dengan peraturan di bawahnya. Misal gubernurnya siapa? Misal gubernurnya sekarang Pak Anies Baswedan, gubernur Jakarta, buat peraturan. Tapi si wali kotanya Pak siapa? Misal Pak wali kota, misal Pak Acep gitu katakanlah wali kota. Itu yang di bawah peraturan presiden apa? Provinsi. Oh, provinsi. Itu di Perda, peraturan daerah. Yang di bawah UUD apa? Di bawah UUD ketetapan ini. Nah itu yang di bawah UUD itu yang bisa pakai surat. Ketetapan. Ini kebayang, misal gubernurnya Anies Baswedan nih kan. Gubernur kan provinsi kan lebih tinggi dong daripada wali kota. Ya nggak sih? Provinsi lebih daripada wali kota. Anies Baswedan ngeluarin aturan. Cuman peraturannya itu ternyata tidak disepakati, tidak dijalankan oleh si wali kota Jakarta Timur misal. Saya nggak mau sama perdanya Pak Anies sebagai gubernur, itu boleh nggak berarti? Nggak boleh. Nah. Misal Anies Baswedan punya aturan sebagai gubernur provinsi Jakarta, terus wali kota Jakarta Timur nggak setuju, enggak, saya nggak mau menurut Pak Anies, saya mau bikin peraturan sendiri aja, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini tadi Harus ngikutin yang apa? itu tadi benar, karena untuk ngatur peraturan yang bejibun yang banyak banget itu masih ada tata urutan dia teman-teman sifatnya. Nanti yang bawahnya si wali kota harus patuh kepada perda provinsi, presiden dan seterusnya. Nanti UUD 45-nya harus tercerminkan lah dalam sini. Nggak boleh saling bertentangan. Misal ya, salah satu, saya ambil kasih contoh nih. Di UUD kita, UUD 45, sampai sekarang itu ada pasal yang bunyi gini. Semua sumber daya alam intinya gitu ya. Indonesia singkatnya gini, digunakan sebesar-besarnya ya, bagi masyarakat Indonesia. Redaksinya nggak persis kayak gini, cuman intinya gini loh. Ini nilai sosialis loh, ini nilai komunis. Digunakan sebesar-besarnya untuk bagi masyarakat Indonesia, katakanlah gitu. Nah, cuman dilalah ternyata di daerah
misal di daerah mana, di daerah Padang gitu misal, atau mungkin daerah Payakumbuh gitu. Payakumbuh itu berarti kota kan. Di daerah Payakumbuh ada nih Jelas. ada wali kota Payakumbuh, namanya Pak Iskandar gitu kan ya. Pak Iskandar. Dia nemu ternyata di daerahnya ada apa? Tambang emas misal. Tambang emas. Misal ya. Ngapain? Enggak, ini segitiganya aneh. Bukan misal si Pak Iskandar menemukan adanya tambang emas. Nah, cuman si Pak Iskandar ini bilang, ada tambang emas nih, kalau saya bisnisin kaya kali saya. Kalau kaya kali ya saya. Ya udah saya buka peraturan saya bikin peraturan di daerah Payakumbuh bahwa akan dibentuk suatu perusahaan daerah Payakumbuh khusus untuk ngembangin tambang emas, tapi buat Payakumbuh doang, boleh nggak itu? Hah? Boleh nggak? Bukan buat keluarga Payakumbuh, buat saya doang katakan gitu, boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan pasal ini, bahwa sumber daya alamnya harus digunakan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia sepenuhnya gitu. Nggak bisa Pak Iskandar gara-gara nemu tambang emas mau saya bisnisin, saya jualin segala macam biar saya kaya raya sama teman-teman saya kaya raya, nggak boleh. Kayak gitu, dia harus urus. Dapat tanya nggak? Kebayang ya? Bayang nggak? Oh iya, Lumayan. kalau Apa tuh? itu apa? Bentar, itu pertanyaan. Keluarga kayak negara kesatuan. Keluarga itu skala kecilnya. Skala kecilnya gitu. Kayak keluarga kan kelompok masyarakat dalam ukuran paling kecil. Ukuran paling kecil tuh di dalamnya ada nilai, ada norma yang dalam skala kecil gitu. Cuman kalau dibesarkan lagi kan dalam bentuk negara kan, negara dalam skala besarnya juga punya nilai, punya norma, aturan macam-macam. Kayak gitu. Udah nih berarti teman-teman tahu urutan. Ini sebenarnya peraturan perundangan, sumbernya dari mana. Kalau tata urutan sih cuman istilahnya peraturan bawahnya nggak boleh bertentangan dengan atasnya. Kayak gitu. Satu lagi misalnya apa ya? Misal Anies Baswedan, dia pengen bikin misal sekolah harus nggak pakai ya kurikulumnya, mungkin dia mau buat kurikulum sendiri, misal kurikulum sendiri beda sama pemerintah pusat, tapi nggak ada sepakatan gitu, boleh nggak? Gimana harus kesepakatan juga gitu, agar nggak dengan sama atasnya gitu, sama bosnya gitu. Dah. Apa yang kamu Enggak, tadi kameranya dibilangin coba tadi.